Halo Halo, guys. halo guys. Pagi Hai. teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kita dari Operasi BMKM MIPA 2021. Yeay. Bagaimana nih kabarnya nih teman-teman? Baik kan ya teman-teman? UASnya bagaimana nih? Lancar pastinya kan ya? Oh, sudah pasti lancar nih Dan. Nyontek nggak nih? Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Yeah. Kita harus mengutamakan kejujuran nih. Bener nggak tuh Del? Betul banget. Oke. Kayaknya kita harus perkenalan diri dulu nih Del. Ya betul. Biar lebih kenal ya nggak? Iya, lebih kenal. Padahal ya kita sebenarnya udah dipajang di feed IG ya sebenarnya ya. Udah kelihatan nih muka-muka yang sering kelihatan di feed IG BMKM MIPA gitu ya. Mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Dana. Dan nama aku Fidela teman-teman. Nah, kita di sini akan menemani kalian semua, menemani libur kalian semua dengan konten yang memotivasi banget nih. Dan menarik teman-teman. Dan pastinya menarik juga, yaitu Way to Become. Oke, mungkin Dana menjelaskan menjelaskan lagi ya Way to Become itu apa. Way to Become adalah sebuah konten memotivasi warga KM MIPA dalam bentuk video atau audio atau podcast, lebih tepatnya podcast gitu. Untuk narasumbernya bisa di lingkup dalam MIPA atau maupun luar MIPA nih. Wah, keren banget Dan. Pasti sangat memotivasi ya nggak sih? Pastinya dong, harusnya memotivasi teman-teman nih untuk lebih berprestasi lagi, bener nggak sih? Oh iya benar, ya betul. Oke, nah WTB kali ini tuh undangnya siapa ya Dan? Kalau boleh tahu nih narasumbernya, boleh nih spill dikit. Waduh, siapa ya enaknya ya? Bener kemarin kita kayaknya udah bikin spill gitu ya. Snap, ada namanya lagi ya, spill dikit Ya ada yang bikin spill dikit tuh namanya. Udah kelihatan nama depannya. Kan jadi bikin gemes gitu. Gemes. Siapa sih kayaknya teman-teman juga masih belum tahu sih. Walaupun udah kelihatan dari nama depannya sih. Yeah. Oke, mungkin kita nggak suka nunggu lama ya Del ya. Daripada kepo mending langsung panggil aja Dan. Iya benar, kita langsung panggil aja. Oke, kita sambut Kak Tera. Selamat datang Kak Tera. Halo semuanya. Makasih udah ngundang aku. Oke. Terima kasih kembali Kak. Oke Kak, bagaimana nih kabarnya? Sehat ya? Sehat lah, syukurlah. Udah banget UAS sudah selesai. Udah tinggal liburan ya Kak? Iya. Oke, Kak. Kak Tera udah sarapan belum nih? Iya, Kak. Aduh, belum. Waduh. Del. Go food, Del. Oke, meluncur, teman-teman. Kak. Oke nih. Baik nih, teman-teman KM MIPA. Kayaknya masih pada belum tahu nih Kak Tera siapa ya, anak mana, dan kita belum juga perkenalan nih. Mungkin Kak Tera bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Sekali lagi, halo semuanya. Mungkin kalian udah bisa baca ya di tulisan Zoom ini. Namaku Tera Dea Alibasa, bukan Tera Jana. Aku biasa dipanggil Tera. Aku jurusan Matematika angkatan 2018 dan aslinya aku orang Bekasi. Tapi pas aku masuk Unsur tercinta ini, aku dan keluarga aku pindah ke Purwokerto. Mungkin itu aja sih. Anak Bekasi nih, aja. Mungkin keluarga kami yang rumahnya di Bekasi pasti tahu nih, yang dulunya di Bekasi pasti tahu nih. Oke, lanjut Del. Oke, lanjut ya Kak. Untuk kesibukannya Kakak apa nih Kak? Selain kuliah online gitu Kak? Mungkin ada kesibukan lain gitu Kak? Ya, selain kuliah online, mungkin sebagai sesama anak organisasi, kalian ngerti lah ya. Kita nggak ada kata liburan
sehabis UAS. Yes. Jadi aku sebagai anak Sef Unsud, kita lagi sibuk-sibuknya nyiapin proker besar kita, yaitu Lomba Bahasa Inggris tingkat nasional buat universitas dan juga SMA, Lomba Bahasa Inggris. Ada debat, ada pidato, storytelling, dan masih banyak lagi. Jadi, maaf ya, aku numpang promosi. Gak apa-apa. Kita lagi nyiapin itu. Wah, Dana kepengen ikutan, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Ikutan aja, udah, ayo. Mungkin kita bisa spill ke Kak Tera nih, bisa belajar bahasa Inggris nih ya. Iya, mungkin betul ya. banget tuh. Betul banget. Oke. Kak Tera pernah mengikuti organisasi apa aja sih di Unsud ini? Di Unsud ini, aku cuma ngikutin satu organisasi sih. Aku loyal. Waduh. Jadi aku dari masa aku jadi maba, aku ikutan Sef Unsud sampai sekarang. Saking loyalnya itu, aku waktu S3, S3, kalian ingat kan masa S3 kalian? Iya, benar Kak. Yang disuruh bikin live map itu selama di Unsud, dan udah lulus. Aku sampai bikin logo Sef Unsud, dan aku tulis mau masuk Sef Unsud pas aku kuliah di Unsud ini. Jadi dari awal gitu. Dari awal udah pengen masuk Sef Unsud, dan aku masuk tahun 2019 jadi staf Departemen Pendidikan. Tahun depannya aku dipercaya jadi Kadif Departemen Pendidikan. Waduh. Super banget. Dan sekarang tahun terakhirku di Sef Unsud, aku jadi staf Talent and Debate Department. Mantap banget ya. Talent and Debate. Banget tuh belajar debate ke Kak Tera. Aduh, mungkin lanjut Del. Mungkin bisa dilanjut ya. Pengalaman lombanya nih Kak, apa tuh Kak? Lombaku nggak bakal jauh-jauh dari lomba bahasa Inggris sih. Aku lemah di lomba MIPA sebenarnya. Jadi aku pernah ikutan lomba debat, storytelling, tapi yang paling sering itu lomba speech, lomba pidato bahasa Inggris. Tapi gitu. Dari semua lomba yang aku ikutin, aku cuman baru juara 2 tahun kemarin di lomba speech yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Jakarta. Wah, keren banget. Speech loh Del, speech. Berpidato dengan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, saudara. Kita aja yang pidato pakai bahasa Indonesia masih kayak gimana gitu ya. Ini pakai bahasa Inggris gitu. Waduh. Oh ya, mungkin Kak Tera, kita minta izin terlebih dahulu nih untuk kita kepoin terkait keterimanya bisa belajar di universitas luar negeri nih. Minta izin ya Kak. Kalau nggak aku izinin? Wah, ya ini udah selesai Kak. Iya, udah end aja episodenya. Waduh, jangan dong. Silakan tanya aja. Oke. Mungkin dari Dana apa ya Dan? Oke. Dulu tuh bagaimana sih Kak ceritanya kok bisa dapat itu Kak bisa apa ya? Sekiranya bisa kok bisa belajar di luar negeri gitu, universitas luar negeri itu dari mana sih Kak asal usulnya gitu? Bisa diterimanya asal usulnya ya. Kok bisa dapat info itu gitu? Mungkin bisa sharing gitu Kak. Oke, cerita ini sebenarnya bagaikan roller coaster sih, ada up and down-nya. Waduh. Jadi awalnya aku kayak banyak mahasiswa Unsud pastinya, sebenarnya aku pengen banget buat dapet beasiswa exchange ke luar negeri apalagi kan. Yeah. Nah, suatu hari di bulan, aku lupa, Februari kayaknya, di grup angkatanku di-share info bahwa MIPA ini udah kerjasama sama Universitas Osaka, Jepang. Iya, benar. Mungkin kalian udah pernah dengar. Nah, kita udah kerjasama dalam program ISMA yang diadakan oleh Kampus Merdeka ini. Dan Kaprodi Matematika apalagi itu mendorong banget anak-anak matematika
apalagi angkatanku juga termasuk kan, buat ikutan program ini. Dan yang paling meyakinkan aku buat ikutan adalah yang diperlukan hanya nilai TOEFL di atas 500. Jadi aku lihat itu dan langsung, wow, ini kesempatanku nih. Jadi ya, aku udah semangat, aku udah menggebu-gebu, aku pengen ikutan program ini karena ya persyaratannya cuman itu dan IPK-nya di atas 3 lah. Yang paling aman itu di atas 3 dan aku sedikit di atas 3, jadi aku masih ada harapan lah ya. Masih aman ya? Aman. Masih aman. Nah, aku udah kontakin Kak Prodiku, Bu Ida, yang saya hormati. Iya. Dan disinilah mulai agak down. Karena seiring berjalannya waktu, aku diinfoin sama Bu Ida bahwa Osaka baru bisa nerima aku tahun depan, bulan Maret. Sedangkan aku sebagai mahasiswa tua, udah mau skripsian, udah mau KKN, mau PKL, gimana aku bisa tunda lagi buat bulan Maret. Jadi aku pikir di situ, ya udah aku nggak jadi ikut aja deh. Nah, aku akhirnya dikontakin sama adik tingkatku di SEF, karena kita ada proker buat ngirim anak SEF ikutan international program, termasuk exchange, dan aku lolos kriteria mereka kan, IPK di atas 3, nilai TOEFL-ku memadai, jadi aku ikutan seleksinya, tahu-tahu aku lolos ke tahap interview, dan ya sekarang diterima di UC Davis dan bakalan berangkat ke sana nanti akhir Agustus atau awal September. Wah. Mantap tuh. Wah. Merinding. Wah, bener merinding itu. Wah. Keren banget bisa kuliah di luar negeri, Kak. Itu tadi, maaf Kak, tadi apa nama universitasnya? University of California, Davis. Di California tuh udah. California, iya, guys. California, guys. Aduh. Kalibagor ya belum tahu ke sana ya. Apalagi California ya, Dan. Apalagi California gitu ya. Yo. Mungkin Del bisa lanjut pertanyaannya, Del. Oke. Kok kakak bisa kayak dapat MBKM ini? Nah, gimana sih Kak cara belajarnya kakak tuh Kak? Ngambisnya kakak buat dapat MBKM di luar negeri ini Kak? Aku dengar kata ngambis langsung gimana gitu. Karena jujur, aku secara akademik biasa aja, benar-benar biasa aja. Yang aku benar-benar tekenin itu yang emang menjadi asetnya aku, yaitu bahasa Inggris. Ya, aku benar-benar menang-menangin dalam bahasa Inggrisnya karena pertama nilai TOEFL-nya itu emang harus lumayan tinggi sih. Beberapa universitas emang rata-rata di atas 550 bahkan kriteria minimal TOEFL-nya. Jadi ya berat di situ. Kedua, nanti kalian bakal disuruh jawab pertanyaan esai mengenai, ya kemarin sih kalau aku boleh kasih bocoran sedikit tentang kehidupan, kesulitan-kesulitan kita di kuliah dan gimana kita mengatasinya. Nanti di sana mau ngapain aja, pas pulang mau kasih kontribusi apa lagi ke Indonesia, ke program ISMA ini, ke universitas asal kita. Semuanya itu dalam bahasa Inggris. Habis itu bahasa Inggris ya. Iya. Dan tahap yang terakhir yang interview itu juga dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar aku cuman bisa ngandelin skill bahasa Inggris aku karena di akademik aku B aja. Jadi kalau kalian nanya tips dari aku ya palingan persiapin bahasa Inggris kalian, TOEFL dan speaking kalian buat nanti interview. Written juga nanti buat nulis essay juga harus kalian persiapin. Kalau bisa dari sekarang karena ya semakin banyak waktu kalian persiapan, semakin mantap lah, aku percaya. Aduh.
Berarti nggak ada kemungkinan ya Kak, berarti kalau misal kita akademiknya bagus tapi nggak mungkin apa lebih tepat itu bahasanya. Jadi nggak ada yang kata mustahil gitu untuk kita mendapatkan MBKM di luar negeri gitu ya Kak. Ya iya nggak gimana sih tadi, nggak ada kata nggak mungkin. Nah, teman-temanku yang bakalan satu universitas nanti di sana, mereka tuh IPK-nya jauh lebih tinggi daripada aku. Dan ya akademik kalian pasti bakalan ngebantu banyak juga buat proses pemilihan ini. Alangkah baiknya tapi kan kalian persiapan buat TOEFL-nya dan juga bahasa Inggris kalian diasah biar kalian lebih lancar lagi proses pemilihannya, biar kalian nggak deg-degan dan kalian nggak mikir, ini bahasa Inggrisku kayak begini, nanti aku lolos nggak ya? Jadi kurangin anxiety tentang itu aja. Wah. Kalau boleh tahu nih Kak, kemarin nilai TOEFL-nya berapa ya Kak? Aku nggak enak sih ngomongnya. Aduh. Aku dapat 667. Wah. Wah. Keren banget. Tinggi banget. Wah. Iya. Udah standar itu ya pilot ya. Waduh. Itu ya jadi aku benar-benar menangin di skor TOEFL, jadi ya begitulah jadinya. Wah, gila 600. Mungkin bisa kasih tahu sih Kak, cara belajar buat TOEFL-nya itu bagaimana sih Kak? Kok bisa dapat nilai sebesar itu Kak? Apakah Kakak itu otodidak atau mungkin ikut bimbel ya? Les di mana gitu Kak? Oke. Nggak nyombong, tapi aku sering sih ditanyain kayak begini. Jadi, aku sebenarnya bahasa Inggris udah belajar dari awal. Dan belajar di sini maksudnya aku dibiasain sama orang tuaku buat konsumsi segala macam yang bahasa Inggris. Aku disodorin tontonan bahasa Inggris, game bahasa Inggris, bacaan bahasa Inggris. Jadi bahkan aku pas TK itu udah dibiasain ngomong bahasa Inggris sama papaku, sama kakakku. Dan aku emang lumayan berprivilege lah bisa belajar bahasa Inggris sama orang tuaku yang emang pengen aku bisa lancar bahasa Inggrisnya. Tapi ya dari situ kalian bisa ambil strateginya aja. Kalian itu kalau mau lancar berbahasa, ya biasain buat berpikir dalam bahasa itu, nulis dalam bahasa itu, bahkan ngomong apalagi dalam bahasa itu. Karena semakin kalian terbiasa dengan bahasa itu, terekspos, kalian kan bakalan terbiasa nanti. Dan nyantol lah nanti di otak kalian. Untuk nilai TOEFL itu sendiri, aku sih sebenarnya TOEFL itu lebih TOEFL itu emang sedikit lebih susah dari Inggris biasa, emang ya, nggak bisa dipungkiri. Iya, dan satu strategi buat TOEFL itu sebenarnya dia itu sama kayak UN, sama kayak SBM, udah ada tipe soalnya. Dan strategi-strategi buat jawabnya itu juga udah ada, dan banyak buku-buku yang ngebahas tuntas tentang tipe soalnya, gimana cara jawabnya. Jadi buat TOEFL sendiri, aku pertama kali belajar lebih serius lagi di SEF Unsud. Pertama belajar, tahun berikutnya aku dipercayai buat jadi tutor TOEFL di SEF Unsud. Jadi pertama belajar, kedua mengajar, otomatis aku harus lebih paham kan dan lebih menguasai materi TOEFL itu. Aku dipaksa buat menaruh ilmu-ilmu TOEFL itu dalam suatu
framework yang bisa aku pahami dan muridku pahami. Jadi ya jadilah aku bisa ngerjain soal TOEFL. Keren banget. Keren Bisa banget. jadi pengajar TOEFL ya Kak. Iya. Kalau kalian mau les sama aku boleh? Waduh. Boleh banget dan ayo dan gas. Gas. Oke, siap. Rumahnya deket kok Del, yuk. Sini yuk Del. Gratis ya Kak, gratis ya Kak. Diskon aja ya. Nah, aku kan diskon. Berarti tetap bayar berarti Del. Iya. Aduh. Marah. Wah, udah nih, kita udah ngobrol-ngobrol dengan ceria, udah sepanang-sepanang. Mungkin kita bisa game dulu nih. Ayo. Nah, di sini kita udah menyiapkan 2 game nih Kak. Yang pertama ada games disordered, yang kedua adalah pernah nggak pernah nih Kak. Game disordered. Pertama, single or taken? Single. Fisika atau kimia? Kimia. Cuek atau perhatian? Cuek. Online or offline? Online. Gunung atau pantai? Gunung. Air atau api? Api. Waduh, api, nakutin. Oke, lanjut. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Bubur nggak diaduk. Waduh. Oke, lanjut Del. Ayo. Oke, diajak atau mengajak? Diajak. Ayo Del, ayo. Dikit cepet Del. Mie goreng atau mie rebus? Oke. Mie goreng. Kerja atau nikah? Kerja. Kura-kura atau kupu-kupu? Kupu-kupu. Ditinggalin atau ninggalin? Ninggalin. Ayo. Ambis atau mager? Ambis. Deadliner atau rajin? Deadliner. Oke. Sunrise or sunset? Sunset. Dicintai or mencintai? Dicintai. Wih. Iya sih, kok make sense sih ya, cewek, make sense. Make sense. Oke, kita lanjut. Best friend or doi? Best friend. Ganteng atau humoris? Humoris. Eldiro atau GCR? Astaga, sebut merek. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aduh, aku jadi bingung, please jangan kasih aku GCR. Oke. Lanjut dah. Zoom atau Meet Kak? Meet. Oke. IG atau Twitter? Twitter. YouTube atau TV Kak? YouTube. Sepatu atau sandal? Sepatu. Baca buku atau menonton film? Baca buku. Memberi atau menerima? Memberi. Okay. Responsif atau UAS Kak? Enggak dua-duanya. Kita salah satu Kak. Oke, responsif. Responsif aja. Oke. Udah. Oke. Itu baru game pertama Kak. Itu baru game pertama. Astaga, yang pertama udah kayak gitu. Game selanjutnya adalah game pernah nggak pernah nih. Oke. Ayo deh. Siapa yang mulai dulu? Mungkin Fidel aja dulu. Oke. Pertanyaan pertama Kak. Kak Tera pernah atau nggak pernah sih dimarahin dosen? Wah, pernah deh. Itu pernah deh. Bukan aku pribadi, tapi aku sekelas dimarahin lewat WA. Sampai dosennya ngambek. Jadi kalau boleh tahu mata kuliah apa Kak? Waduh. Nggak boleh sebut.
Oh, udah. Yang penting pernah ya, Kak. Yang penting pernah dimarahin di WA ya. Iya. Oke, selanjutnya. Pernah sih, Kak, tidur saat kuliah? Kayaknya semua mahasiswa kayaknya pernah deh. Iyalah semuanya. Apalagi kalau online tambah itu. Iya, online pas pagi udah. Iya, absen doang. Udah absen, tinggal udah tidur. Apalagi tuh Zoom-nya, gimmicknya di kasur ya, Kak, pastinya. Gimmick di kasur, pakai HP, earphone masuk, udah kayak didongengin. Iya. Mohon maaf Bapak dan Ibu dosen. Oke, Del, lanjut, Del. Oke, mungkin Dana bisa. Oke, pernah nih Kak Tera nyontek saat ujian? Wah, pernah guys. Please jangan dicontohin. Jangan dicontoh ya guys. Nggak baik guys. Itu kalau boleh tahu di mata kuliah apa, Kak? Nyonteknya, Kak? Aduh, sepil ya dan nanti ya. Boleh sepil, Kak? Sebenarnya terlalu banyak buat aku daftarin. Waduh. Aduh. Kok bisa, Kak? Kok bisa seorang Kak Tera ini nyontek, Kak? Waduh. Astaga. Kayaknya semua orang pastilah ya nyontek. Iya sih, kayaknya. Iya sih. Pembelaan banget. Itu mungkin gara-gara kurang belajar ya, Kak? Kurang belajar gitu ya, Kak? Mungkin bisa. Oke. Gamesnya udah, Kak. Udah selesai, Kak. Akhirnya. Bagaimana, Kak, perasaannya? Lebih deg-degan daripada UAS. Waduh. Gamenya lebih menakutkan daripada UAS berarti ini ya. Aduh. Mungkin udah nih, kita udah sepaneng, udah seru-seruan di games. Nah, ini saatnya nih, Kak. Boleh Kakak mengasih kata motivasi untuk warga KM MIPA nih. Warga KM MIPA, Kak. Yang ingin mengikuti jejak Kakak atau untuk meningkatkan prestasi di KM MIPA ini, Kak. Wah, monggo dipersilakan. Oke. Ini bukan kata-kata emas dari aku, ini quotes dari motivator. Tapi jelek sih di aku. So, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi artinya kalian tuh nggak harus hebat baru mulai, tapi kalian harus mulai dulu baru kalian bisa jadi hebat. Mantap banget. Jadi ini seru banget buat aku sih, karena aku tuh masih kadang-kadang insecure ngeliat teman-temanku yang IPK-nya jauh lebih tinggi daripada aku, dan mata kuliah ini mereka jago banget, sedangkan aku kayak masih butiran debu rasanya. Tapi ya dari rasa insecure itu jangan menjadi halangan buat kita mulai, karena bedanya kita dan mereka itu bukan masalah mereka hebat, kita enggak, tapi mereka udah mulai duluan lah untuk jadi pintar, untuk belajar dan ngambis segala macam itu. Sedangkan kita mungkin belum mulai aja buat belajarnya yang serius, yang enggak sambil rebahan segala macam. Dan itu untuk jadi hebat kita mulai aja gitu, mulai dari yang paling kecil itu, belajarnya pelan-pelan dulu, terus baru belajar yang lebih berat-berat lagi. Kayak aku juga mungkin ikutan lomba dari tingkat fakultas dulu, nggak apa, basic MIPA ngadain lomba. Dan akhirnya terjun ke lomba nasional, bahkan lomba internasional nanti bisa. Jadi just start
mulai aja gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku bagiin sih. Wah. Wah, keren banget sih motivasinya, gila. Mantep banget. Jelep ya. Iya, Oke. mendalam banget. Dalam banget tuh. Tuh, sempatkan teman-teman warga KM MIPA, mulai aja dulu. Kita mencoba aja dulu di suatu bidang yang kita sukai atau apa. Mungkin kita bisa mengembangkan itu semaksimal mungkin di situ gitu. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatannya kepada Kak Tera yang udah berbagi pengalamannya, bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini ya Kak. Kami mengucapkan terima kasih juga udah ngundang aku. Oke, terima kasih banyak Kak. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Kak Tera, mohon dimaafkan ya Kak. Maafin gak ya? I'm an angel Kak. I'm an angel. Angel. Oke. Yeah, I'm an angel. Angel kayak gini, angel devil itu Kak. Oke Kak, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Tera, terima kasih. Oke, kita tutup ya Del. Ya. Stay tune terus teman-teman di Way to Become yang selanjutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah. Bye-bye. Terima kasih Kak Tera. Terima kasih juga kalian.